Pemirsa TDP yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat, hari Kamis yang mulia ini. Tema kita tentang orientasi belajar ilmu agama. Jadi sangat luar biasa hari ini. Ustaz Safa ini telah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu sama. Jadi sama-sama penting bagi umat Islam. Ya. Jangan kita melulu belajar agama, lupa kepada ilmu umum. Jangan melulu belajar ilmu umum, lupa kepada ilmu agama. Ilmu agama itu wajib fardu ain bagi setiap individu. Memang itu harus kita mampu. Tapi ilmu umum juga harus kita kejar. Zaman sekarang kadang-kadang kita sedih. Seolah-olah ibu kota Aceh ini bukanlah Banda Aceh. Ibu kota kita Pulau Pinang. Penang. Artinya kalau kita sakit, kita lari ke sana. Seolah-olah di Banda Aceh ini atau di Aceh ini tidak ada dokter ahli. Padahal kita orang Islam, orang yang menyembah Allah. Dokter-dokter di Penang itu orang Hindu, orang Cina yang menyembah batu. Ada juga satu-satu orang Melayu. Nah, kenapa orang Hindu lebih maju padahal mereka menyembah batu? Kenapa orang Cina lebih maju padahal mereka menyembah lilin? Sedangkan kita yang menyembah Allah tidak maju-maju dalam ilmu kedokteran. Jadi semua uang Aceh kita larikan ke sana. Tiap hari pesawat itu mengangkut orang sakit ke sana. Apakah kita orang Aceh tidak merasa malu? Padahal dulu orang Pulau Pinang cari kerja ke Aceh di zaman Iskandar Muda. Jadi pekerja-pekerja di Aceh ini, tukang-tukang atau yang kerja bangunan, itu orang Penang, orang Pulau Pinang. Kita lebih hebat. Sekarang terbalik. Nah, fenomena ini perlu penjelasan dari Ustaz. Kembali kepada ini tadi, bahwa Islam itu sangat menginginkan bahwa umatnya itu maju. Jangan sampai ya Islam ini terus mundur dan terus dijajah oleh bangsa-bangsa lain, walaupun penjajahan bukan dalam bentuk senjata, tapi penjajahan dalam bentuk ekonomi, penjajahan dalam bentuk yang lain, yang memang kita ini selalu berada di dalam tekanan. Maka diharapkan kepada umat-umat Islam ini ya supaya terus belajar, semua ilmu itu dipelajari. Ketika belajar ilmu akhirat, maka dibarengi dengan ilmu dunia. Ketika kita belajar ilmu dunia, jangan lupakan ilmu akhirat. Karena Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala itu sangat benci kepada alimud dunia jahilul akhirah. Orang yang sangat pakar dalam bidang dunia tetapi dia bodoh dalam urusan agama. Maka diharapkan kita ini menjadi intelektual muslim yang memang luar biasa. Dunia kita kuasai, ilmu dunia kita kuasai, ilmu akhirat juga kita kuasai. Sekarang bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang kafir? Padahal kita tidak punya teknologi seperti orang itu. Maka wajib orang Islam itu belajar teknologi, belajar ilmu-ilmu persenjataan, belajar ilmu-ilmu ekonomi dan lain-lain sebagainya. Belajar ilmu kesehatan dengan sedalam-dalamnya. Jangan sampai Islam ini ya terus tertinggal dan terus ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada agama Islam. Ya, menarik sekali. Contoh lain begini. Di seluruh kota-kota besar di Aceh, itu kan ada kita tidak sebut nama. Iya. Mall-mall. Kan? Kita tidak sebut nama. Mall-mall itu tiap hari, tiap malam penuh dengan
orang-orang Aceh yang membeli, beli baju anak-anak, beli baju sendiri, beli ini, beli itu. Tapi mall-mall itu semua milik non-Islam. Milik non-Islam. Artinya berapa sudah kita sumbangkan dana untuk non-Islam. Betul. Sedangkan kita cari pula pingku, cari peng. Tapi tajuk ke orang non-Islam. Karena itu yang hanamol. Kan? Tapi hanya sebagai contoh. Nah, Profesor Jasmani Ma'ruf, ahli ekonomi dari UTU Universitas Tukuman. Beliau dulu 10 tahun lalu mengatakan orang Aceh mengirim uang ke Surabaya sekitar 5 miliar satu hari. 5 miliar. 5 miliar satu hari itu beli baju. Itu 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang? Dah sangat banyak. Mungkin 20 miliar satu hari. Bukan untuk beli baju, untuk beli rokok. Karena di Surabaya semua gudang garam di Samsu dan sebagainya. Dan yang paling gawat lagi, rokok-rokok itu bukan orang Islam punya. Kata Profesor Jasman, seandainya orang Aceh ini punya pabrik rokok, jadi uang orang Aceh 5 miliar satu hari berputar di Aceh, tidak lari ke Surabaya. Tapi sayangnya orang Aceh merokok mau, tapi tidak mampu membuat rokok. Mungkin di dalam ilmu agama rokok itu ada 3 hukumnya, haram, makruh, mubah. Tapi yang jelas tengku-tengku di Aceh, pimpinan-pimpinan pesantren juga banyak yang merokok. Seandainya kita ada pabrik rokok sendiri, tidak hilang uang kita 5 miliar satu hari kita kirim ke Jawa Timur. Itu belum masuk Pepsodent, belum masuk minyak rambut. Nah, kapan Aceh bisa maju? Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin waktu tinggal beberapa menit lagi, ya silakan Ustaz menarik kesimpulan dari acara kita ini. Aceh, pemirsa CDP yang dirahmati Allah, marilah kita menuntut ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, sehingga anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh. Ketika kita meninggal, maka anak itu nanti yang akan mendoakan kita. Kemudian kita perintahkan anak kita untuk belajar ilmu dunia, ilmu-ilmu yang menyangkut dengan keduniaan. Tapi yang sangat penting, jangan pernah melupakan ilmu akhirat, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan akhirat. Belajarlah ilmu dengan ikhlas karena Allah, belajarlah ilmu untuk tujuan kebahagiaan akhirat, dan jangan pernah terlintas di dalam pikiran belajar ilmu itu untuk kebahagiaan di dalam dunia semata-mata. Maka dengan demikian Allah Ta'ala akan ridha kepada kita, Rasulullah akan senang kepada kita, semua makhluk-makhluk Allah juga akan senang kepada kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Baik pemirsa CDP yang dimuliakan Allah, acara ini hampir habis ya. Kita ingat lagi Aceh zaman dulu. Jadi Aceh zaman dulu itu semua produksi sendiri. Orang Aceh bikin kain sendiri, pabrik-pabrik kain di Aceh, walaupun dengan cara tradisional. Tempun istilahnya. Kampung Pandi. Kampung Pandi, Bungkali, Langgubuk, di Aceh Utara juga, di Aceh Pidi. Jadi produksi kain madain sendiri. Minyak rambut madain sendiri dari minyak nilam dibuat. Tambah santan. Santan. Madain sendiri. Tali madain sendiri.
Tali dari kulit semiyung, dari talau ongom, dari talau tapis, dari talau bak pisang. Kantong sendiri, umpang tiap. Sendiri, madain sendiri. Ya. Hebat kali orang Aceh dulu. Ya. Apalagi semua madain sendiri, parang madain sendiri, tikin madain sendiri. Timba. Madain sendiri timba. Dari tem apa atau dari situ. Waduh, semua madain sendiri. Dapur madain sendiri kayak gitu. Nama kompor gasnya madain semua. Ya, madain Cina. Ya itu. Jadi dia pegah dia maju, padahal kan mundur. Mundur di segi teknologi, di segi syariat, luar biasa mundur. Nenek moyang kita dulu, Iskandar Muda dan raja-raja lain berlaku hukum Allah. Kedai yang empat kalau berlaku hukum Allah, maka maksiat merajalela. Jino berdina dengan online, pelacur online. Dan pejabat-pejabat tukang dengan pelacur. Seharusnya kan kita drop pelacur, dan yang pelacur so pejabatnya. Nyan beda cambuk, nyan baru hukum syariat. Nyokan lihat drop pelacur lagi banasi nanti kadang jadi beliau. Selalu harus diraja. Yang baru maju kita mungkin kena muda. Tapi dia dah pegahnya tentang dia kak kolor dia pegah kok. Kak ketinggalan zaman es krim pegah. Ekstrim. Baik pemirsa TV, untuk mengambil berkah kita minta Ustaz Safa ini untuk membaca doa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik pemirsa, insyaAllah besok Ustaz menjawab kembali hadir di waktu yang sama bersama Ustaz Adzanul Fajri. Dan insyaAllah hari Sabtu dan Minggu nanti saya datang lagi. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.